Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 pada pertemuan yang kelima bersama saya Aini Rahma. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modal saham. Pada pertemuan kemarin kalian kan sudah belajar mengenai obligasi, ya kan? Yaitu salah satu jenis liabilitas jangka panjang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai memasuki atau mempelajari mengenai ekuitas perusahaan, yaitu salah satunya adalah modal saham. Berbicara mengenai modal saham, pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya perseroan terbatas. Mengapa? Karena modal saham merupakan salah satu komponen ekuitas yang dimiliki oleh perseroan terbatas atau PT. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan perseroan terbatas itu? Perseroan terbatas atau PT merupakan suatu kesatuan usaha yang dari segi hukumnya dipisahkan dari pemiliknya. Karena terpisah dari pemilik, maka kewajiban pemilik terhadap perusahaannya hanya terbatas sampai jumlah modal yang disetorkannya saja. Nah, modal perseroan terbatas ini berasal dari banyak orang, dan setiap orang yang menyetorkan modalnya merupakan pemilik dari perusahaan. Karena pemiliknya terdiri dari jumlah yang cukup banyak, pengelolaan perseroan terbatas diserahkan kepada pihak lain. Jadi para pemilik mengangkat orang lain untuk mengelola perusahaan tersebut. Nah, untuk mendapatkan modal, perseroan terbatas menerima setoran dari pemilik. Sebagai bukti setorannya tersebut, dikeluarkanlah tanda bukti pemilikan yang berbentuk saham yang diserahkan kepada pihak-pihak yang menyetorkan modal. Jadi saham itu merupakan tanda bukti kepemilikan dari suatu perseroan. Pemilik perseroan terbatas merupakan kumpulan pihak-pihak yang mempunyai saham sehingga disebutlah pemegang saham. Jadi pemegang saham merupakan pemilik dari suatu perseroan. Nah, pemegang saham juga memiliki beberapa hak. Di antaranya yang pertama adalah hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan melalui hak suara dalam rapat pemegang saham. Jadi seorang pemegang saham memiliki hak untuk mengendalikan suatu perusahaan. Walaupun banyaknya pengendalian ditentukan oleh proporsi saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Yang kedua adalah hak untuk memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk dividen yang dibagi oleh perusahaan. Jadi pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Lalu yang ketiga memiliki hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan agar proporsi pemilikan saham untuk masing-masing pemegang saham tidak berubah. Dan yang terakhir adalah pemegang saham memiliki hak untuk menerima pembagian aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. Jadi ketika perusahaan dilikuidasi, pemegang saham juga mendapatkan bagian aset. Walaupun pembagiannya tersebut mendapatkan urutan yang paling akhir setelah kreditur. Nah, saham memiliki dua jenis. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock, dan yang kedua adalah saham preferred atau preferred stock. Apabila perusahaan mengeluarkan satu macam saham, maka saham itu disebut dengan saham biasa, sedangkan jenis saham lain adalah saham preferred. Kita masuk ke saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan yang paling akhir apabila perusahaan dilikuidasi, sehingga risikonya adalah yang paling besar. Jadi urutannya ketika perusahaan dilikuidasi, yang pertama itu untuk kreditur, pemegang saham preferred, baru yang terakhir adalah pemegang saham biasa, sehingga risikonya adalah yang paling besar. Namun di sisi lain, jika usaha perusahaan berjalan dengan baik nih, maka dividen saham biasa akan lebih besar daripada saham preferred. Jadi satu sisi resikonya besar, namun pemegang saham biasa memiliki kemungkinan untuk mendapatkan dividen yang lebih besar dibandingkan saham preferred. Lalu selanjutnya saham preferred. Saham preferred ini memiliki preferensi atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Preferensi tersebut biasanya dalam hal pembagian dividen dan pembagian aset saat likuidasi. Jadi pemegang saham preferred lebih diutamakan dalam hal pembagian
dividen dan pembagian aset saat dilikuidasi. Namun di sisi lain, saham preferen kemungkinan tidak memiliki hak suara, jadi dia tidak bisa mengendalikan perusahaan. Dan biasanya saham preferen mempunyai nilai nominal dan dividennya dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal. Misalkan dividen 8% dari nominal, 10% dari nominal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kelebihan yang ada pada saham preferen. Kelebihan yang pertama, dividen saham preferen bisa bersifat kumulatif dan tidak kumulatif. Jika dividen saham preferen bersifat kumulatif, maka saham preferen yang dividennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham. Tiap tahunnya harus dibayar. Apabila dalam 1 tahun dividen tidak dapat dibayarkan, maka pada tahun-tahun berikutnya dividen yang belum dibayar tadi harus dilunasi dulu sehingga dapat mengadakan pembagian dividen untuk saham biasa. Misalkan nih, pada tahun 2018 dan 2019 tidak dibagikan dividen, maka pada tahun 2020 harus dibagi dulu nih si dividen di tahun 2018 dan 2019, baru dibagikan untuk dividen saham preferen tahun 2020, baru sisanya dibagikan kepada pemegang saham biasa. Itu jika dividen saham preferen bersifat kumulatif. Namun jika dia tidak kumulatif, maka dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar tidak perlu dilunasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika akan membagi dividen untuk saham biasa, maka kewajiban yang ada hanyalah membayar dividen saham preferen untuk tahun tersebut. Kalau dia tidak kumulatif, maka jika 2018 dan 2019 tidak dibayar, maka tidak perlu dibayar lagi di tahun 2020. Pada tahun 2020 cukup membayar dividen saham preferen untuk tahun tersebut saja, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham biasa. Nah, selanjutnya kelebihan yang lainnya adalah saham preferen dapat bersifat partisipasi dan tidak berpartisipasi. Saham preferen mungkin berpartisipasi penuh atau sebagian, atau mungkin tidak berpartisipasi. Partisipasi penuh artinya saham preferen berhak atas dividen dengan jumlah yang sama besar dengan saham biasa sesudah saham biasa mendapat dividen sebesar persentase dividen saham preferen. Jadi kan pada saat pembagian dividen biasanya tuh kita bagi untuk saham preferen dulu, baru sisanya untuk saham biasa. Tapi karena dia bersifat partisipasi, maka pada saat pembagian saham preferen, si pemegang saham biasa juga mendapatkan bagian dividen yang sama persentasenya dengan saham preferen. Lalu sisanya biasanya kan langsung dibagikan untuk pemegang saham biasa. Tapi karena dia partisipasi penuh, maka si pemegang saham preferen juga mendapatkan persentase dividen yang sama dengan pemegang saham biasa atas sisa dividen tersebut. Lalu selanjutnya adalah partisipasi sebagian, artinya saham preferen akan mendapatkan dividen sampai jumlah tertentu aja yang ditetapkan sesudah saham biasa mendapat dividen dengan tarif yang sama dengan saham preferen. Sama kayak tadi, cuma pada saat sisa dividennya tersebut yang harusnya dibagikan semuanya kepada pemegang saham biasa, pemegang saham preferen juga dapat, tapi hanya batas tertentu aja sesuai dengan yang ditetapkan. Sisanya semuanya baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Ya, jumlah tertentu yang akan diterima oleh saham preferen biasanya dinyatakan dalam persentase. Mungkin agar lebih memahami, kita langsung aja masuk ke ilustrasi perhitungannya untuk saham preferen partisipasi dan tidak partisipasi. Ilustrasinya yang pertama, PT Tama Selamat mempunyai saham yang beredar sebagai berikut. Ada dua saham yang beredar. Yang pertama adalah saham preferen, nominalnya 1 juta, ingat 1 juta, dividennya 10% dan berpartisipasi penuh. Lalu yang kedua ada saham biasa, nominalnya adalah 2 juta. Preferen nominal 1 juta, saham biasa nominal 2 juta. Lalu pada akhir tahun 2005 dibagi dividen sebesar 540.000. Ingat-ingat ya, dividennya 540.000. Bagaimanakah pembagiannya? Nah, karena dia berpartisipasi, maka pertama kita bagi dulu untuk haknya si saham preferen. Dividennya adalah 10% dari nominal, jadi 10% dikalikan 1 juta, hasilnya adalah 100.000. Lalu karena ini partisipasi, si pemegang saham biasa juga mendapatkan persentase yang sama dengan si saham preferen, yaitu 10%. Nah, 10% ini kita kalikan dengan nominal dari si saham biasa, yaitu 2 juta, hasilnya adalah 200.000. Jadi total yang dibagikan adalah 300.000. Sisanya sebesar 240.000 kita bagi dengan persentase yang sama baik untuk saham preferen dan saham biasa. Cara menghitung persentasenya bagaimana? Cara menghitungnya kita bagi dulu nih sisa dividennya, yaitu 240.000 dibagikan dengan total nominal saham yang dimiliki
dimiliki, yaitu 3 juta. 3 juta dari mana? Dari 1 juta nominal saham preferen dan 2 juta saham biasa. Kita kalikan dengan 100% dan hasilnya adalah 8%. Lalu 8% ini kita kalikan dengan masing-masing nominal dari saham preferen dan saham biasa, yaitu 1 juta untuk saham preferen dan 2 juta untuk saham biasa. Untuk saham preferen hasilnya adalah 80.000 dan saham biasa 160.000. Total dividen untuk saham preferen adalah 180.000 dan saham biasa mendapatkan 360.000 rupiah. Nah, dengan cara perhitungan tadi, masing-masing saham memperoleh dividen dengan tarif yang sama besar, yaitu 18%. Kita hitung 18% itu dari mana? Dari 180.000 itu adalah total dividen yang didapatkan dibagi dengan 1 juta nominalnya. Ya, dikalikan 100% hasilnya adalah 18%. Lalu saham biasa 360.000 itu adalah total dividen yang tadi sudah kita hitung sebelumnya. Kita bagi dengan nominal saham biasa, lalu kita kalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 18%, sama besar. Nah, selanjutnya untuk ilustrasi selanjutnya, perhitungan di atas dapat juga dilakukan sekaligus. Jadi ada 2 cara ya. Tadi cara pertama dan ini cara yang kedua. Persentase kedua jenis saham kita hitung langsung. Caranya bagaimana? Dengan membagi total dividennya yang dibagikan dengan total nominal saham yang beredar, ya kan ada 2, preferen dan biasa. Jadi 540.000 rupiah kita bagi dengan 3 juta rupiah dikali 100%, hasilnya adalah 18%. 18% ini langsung kita kalikan dengan masing-masing nominal saham-saham tadi ya. Saham preferen kita kalikan dengan 1 juta dan saham biasa kita kalikan dengan 2 juta. Hasilnya sama kan dengan yang tadi. Saham preferen 180.000 dan saham biasa 360.000 rupiah. Nah, apabila saham preferen tidak berpartisipasi penuh, tetapi hanya sampai 15% aja, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi tadi partisipasi penuh, sekarang enggak, hanya sampai 15% aja. Cara awalnya sama, kita bagi dulu untuk saham preferen ya kan jatahnya 10%, lalu saham biasa juga sama dapat 10% dikalikan nominalnya 100.000, 200.000. Namun untuk sisanya, si saham preferen hanya mendapatkan jatah 5% aja. 5% itu dari mana? Dari 15% dikurangi dengan 10%. Dikalikan dengan nominalnya yaitu 1 juta, hasilnya 50.000. Jadi saham preferen hanya mendapatkan 150.000. Lalu sisa dividen tadi 190.000 kita bagikan semuanya untuk pemegang saham biasa, sehingga pemegang saham biasa mendapatkan bagian dividen sebesar 390.000 rupiah. Nah, persentasenya nih masing-masingnya saham prioritas mendapatkan bagian 15% dari mana? Dari 150.000 total dividen yang didapatkan dibagikan dengan nominalnya yaitu 1 juta. Lalu saham biasa persentasenya adalah 19,5% dari 390.000 yang tadi sudah dihitung dibagi dengan nominal dari saham biasa sehingga didapatkan 19,5%. Nah, apabila saham preferen itu tidak berpartisipasi, maka dividen yang diterima setiap tahunnya terbatas hanya sebesar tarif dividennya aja. Misalkan contoh yang tadi, tapi ini dia tidak berpartisipasi. Maka pembagiannya langsung aja kita bagikan 10% untuk saham preferen dan sisanya langsung kita bagikan semuanya untuk saham biasa. Sehingga saham preferen mendapatkan dividen 100.000 dan sisanya 440.000 didapatkan oleh pemegang saham biasa. Ini jika dia tidak berpartisipasi. Nah, kelebihan selanjutnya adalah saham preferen atas aset dan dividen pada saat dilikuidasi. Pada saat likuidasi, saham preferen akan tetap menerima dividen yang belum dibayar meskipun saldo laba tidak dibaginya tidak mencukupi. Dan sesudah pelunasan dividennya, saham preferen akan dilunasi. Jadi pemegang saham preferen juga mendapatkan dividen, lalu juga mendapatkan pelunasan untuk saham preferennya tersebut. Jika saldo laba tidak dibaginya tidak mencukupi, maka pelunasan dividen dan nominal saham preferen diambil dari modal disetor saham biasa. Nah, saham biasa ini menempati urutan terakhir dalam pelunasan. Jadi saham preferen dulu yang dilunasi, baru setelah itu jika ada sisanya baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Saham biasa akan menerima jumlah pengembalian sebesar sisa modal disetor yang masih ada. Dan jika sisanya adalah 0, maka saham biasa tidak memperoleh pengembalian.
Lalu selanjutnya, saham preferen dapat ditukar dengan saham biasa. Saham preferen terkadang memiliki preferensi dapat ditukar dengan saham biasa. Pemegang saham preferen jenis ini akan menukarkan sahamnya dengan saham biasa dalam keadaan dividen yang dibagi untuk setiap saham biasa tiap tahunnya lebih besar daripada dividen untuk saham preferen. Jadi ketika perusahaan berjalan dengan baik, maka kemungkinan dividen saham biasa akan lebih besar. Dan disinilah pemegang saham preferen jenis ini akan menukarkannya atau bisa menukarkannya dengan saham biasa. Apabila keadaan seperti ini akan berlangsung terus, maka lebih menguntungkan memiliki saham biasa daripada saham preferen. Karena saham biasa mempunyai klaim yang tidak terbatas atas laba. Nah, selanjutnya adalah mengenai pencatatannya atau pencatatan dari si modal saham. Untuk dapat memahami dan melakukan pencatatan modal saham dengan baik, maka perlu diketahui beberapa istilah berikut. Yang pertama adalah modal saham statuter atau modal saham yang diotorisasi, merupakan jumlah saham yang dapat dikeluarkan sesuai dengan akta pendirian perusahaan. Lalu yang kedua adalah modal saham beredar atau jumlah saham yang sudah dijual atau beredar. Lalu yang ketiga adalah modal saham belum beredar. Namanya belum beredar berarti jumlah saham yang sudah diotorisasi tapi dia belum dijual. Lalu yang keempat ada treasury stock atau modal saham yang sudah dijual dan sekarang dibeli kembali oleh perusahaan atau ditarik kembali. Lalu yang terakhir adalah modal saham dipesan atau jumlah saham yang disisihkan karena sudah dipesan untuk dibeli. Modal saham yang dipesan ini baru dikeluarkan bila harga jualnya sudah dilunasi. Jadi ketika sudah dilunasi baru dikeluarkan. Nah, bagaimanakah dengan pencatatannya? Modal saham yang dijual dicatat dalam rekening modal saham sebesar nilai nominalnya, yaitu nilai yang tercantum dalam lembaran saham. Jika harga jualnya tidak sama dengan nominal, maka selisihnya tersebut dicatat dalam rekening yang pertama agio saham dan disagio saham. Kita catatkan pada rekening agio saham ketika harga jualnya di atas nominal, dan kita catat pada disagio saham ketika harga jualnya di bawah nominal. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat penjualan saham perdana atau IPO. Saham yang dijual secara tunai akan dicatat dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening modal saham. Jadi yang didebit kas dan rekeningnya adalah modal, kreditnya adalah modal saham. Selisihnya harga jual saham perdana pada saat IPO tadi dengan nilai nominalnya akan dicatat dengan mengkredit di rekening agio saham atau mendebit rekening disagio saham. Kalau ada selisih lebih maka di agio saham, maka kalau misalnya selisihnya kurang atau harga jual di bawah nominal maka dicatatkan pada rekening disagio saham. Bisa dilihat contoh dari penjurnalannya. Sebelah kiri kita debit disagio saham ya, lalu yang sebelah kanan kita jurnal atau kita kredit si agio saham. Nah, lalu ada penjualan saham melalui pesanan. Bila penjualan saham dilakukan melalui pesanan, maka jumlah harga yang belum dilunasi dicatat sebagai piutang pesanan saham. Dan jumlah nominal saham yang dipesan dikreditkan ke rekening modal saham dipesan. Jadi nggak langsung ke modal saham ya. Apabila harga jual saham tidak sama dengan nilai nominalnya, selisihnya dapat dicatat di rekening agio saham atau disagio saham pada waktu pesanan itu diterima. Lalu untuk pemesan yang sudah melunasi harga saham, maka sahamnya dikeluarkan. Jadi dikeluarkan ketika sudah lunas. Pengeluaran saham ini dicatat dengan mendebit rekening modal saham dipesan. Jadi didebit ya modal saham dipesannya atau dihapuskan, dan mengkredit akun modal saham. Kita langsung aja masuk ke ilustrasi dari pencatatannya. Ilustrasinya, PT Tama Slamet mempunyai modal statuter sebanyak 1000 lembar dengan nominalnya adalah Rp1.000 per lembar dan akan dijual semuanya. Bagaimanakah penjualannya? Yang pertama, transaksinya penjualan 400 lembar saham, Rp100.000 dibayar tunai dan sisanya berupa mesin seharga Rp300.000. Bagaimanakah penjurnalannya? Yang pertama, kita debit kas. Kenapa kita debit kas? Karena kita menerima kas, otomatis kas bertambah. Kas bertambah, kita jurnal di sebelah debit sebesar Rp100.000. Lalu sisanya kita mendapatkan mesin seharga Rp300.000. Mesin bertambah, kita
debit sebesar 300.000. Lalu karena kita menerbitkan saham, ya kan, maka modal saham kita juga ikut bertambah. Modal saham bertambah di sebelah kredit sebesar 400.000. 400.000 dari mana? Dari 400 lembar saham dikalikan dengan nominal per lembarnya. Ya, sudah balance ya. Lalu transaksi yang kedua, diterima pesanan 500 lembar saham dengan kurs 110, dibayar tunai 70%-nya aja, dan sisanya dibayar 30 hari kemudian. Ini kan baru pesanan nih. Maka yang kita debit adalah piutang pesanan saham sebesar 550.000. 550.000 dari mana? Dari 110 kursnya ya, 110% dikalikan dengan 500 kali 1.000 rupiah. Lalu yang kita kredit ada modal saham dipesan sesuai dengan nominalnya, yaitu 500.000 dikalikan 500 lembar dikalikan dengan 1.000 rupiah. Sisanya selisihnya sebesar 50.000 kita catatkan di dalam agio saham. Kenapa? Karena harganya atau harga si sahamnya lebih besar daripada nilai nominal. Maka kita catatkan di agio saham. Lalu dibayar tunai 70%-nya. 70% dari 550.000 adalah 385.000 rupiah. Maka kas, karena kita menerima kas, maka kas bertambah, kas kita debit sebesar 385.000. Lalu piutang pesanan sahamnya kita kredit karena sudah dibayar ya kan, maka piutang dihapuskan sebesar 385.000 rupiah. Di sini kita belum mengeluarkan sahamnya ya karena belum lunas. Lalu selanjutnya diterima pelunasan sisa pesanan untuk 300 lembar saham. Jadi yang dilunasi hanya 300 lembarnya aja. Sisa 200 lembarnya belum. Saham 300 lembar lalu kita serahkan karena sudah dilunasi ya. Maka kita menjurnal karena kita menerima pelunasan ya kan, menerima pembayaran, maka kas kita ikut bertambah. Maka kas kita debit sebesar 99.000 dari mana? Dari sisanya yaitu 30%. Tadi kan dibayar tunai baru 70%. Sisanya 30% kali 110% ya. Kursnya dikalikan dengan 300.000 lembar kali 1.000 rupiah sisanya. Lalu piutang pesanan karena sudah dilunasi ya kan, kita kredit sebesar 99.000. Karena yang 300.000-nya ini sudah lunas, maka kita keluarkan sahamnya ya. Jadi saham 300 lembarnya ini kita serahkan. Maka kita jurnal modal saham dipesan kita debit sebesar 300.000, lalu kita kredit modal saham sebesar 300.000 rupiah. Ingat, modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka materi untuk pertemuan 5 kali ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya mengenai pencatatan penjualan saham, yaitu penjualan tunai, penjualan dengan melalui pesanan, penjualan secara langsung dan sebagainya, akan dibahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang ke-6. Demikian materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.